Dari Jalan Monginsidi 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Anda masih bersama saya, Ki Banu Asmoro. Inilah cerita-cerita misteri Radio Istana FM Bojonegoro. Bagi Anda jimatres-jimatres semua yang ingin punya kaos jimat aktivasi eksklusif tahun 2021, ya, kaos jimat eksklusif atau baju kebesaran jimat atau gelang jimat Raja Sulaiman dan Buluh Perindu, dapatkan di studio Radio Istana FM, Jalan Monginsidi nomor 126 Bojonegoro, Jawa Timur, atau bisa lewat Shopee. Pesan antar hubungi 0852 338 31337. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Misteri Sendang Gandu. Misteri Sendang Gandu, Desa Mayanggeneng. Kiriman dari Trininda Buruhan, Panjunan, Kalitidu, Bojonegoro. Kali ini saya Trininda Burhan dari Desa Panjunan Kalitidu akan menceritakan kisah berdasarkan pengalaman nyata yang dialami oleh kakak saya dan teman-temannya tanpa mengurangi ataupun menambah isi cerita di dalamnya. Kisah nyata ini saya beri judul Misteri Sendang Gandu, Desa Mayanggeneng. Sendang Gandu berada di wilayah Desa Mayanggeneng, Kecamatan Kalitidu. Lokasinya di sebelah selatan desa dan berada di antara pertengahan sawah milik penduduk sekitar. Tepat di lokasi Sendang terdapat pohon-pohon besar yang kira-kira sudah berusia ratusan tahun, serta semak belukar yang mengelilingi area Sendang sehingga tampak rimbun dan terkesan angker. Di area Sendang tersebut ekosistemnya masih terjaga dan tampak masih alami, sehingga banyak dihuni aneka satwa yang masih liar, di antaranya beraneka ragam burung. Di sana juga terdapat banyak ular yang menghuni lokasi Sendang. Karena itulah orang-orang sekitar menjadi takut dan berpikir dua kali untuk datang ke Sendang tersebut. Menurut cerita warga dan orang tua,
Mayang Geneng dahulu bernama Mayang Koro pada zaman Prabu Angling Darmo yang terkenal sakti mandraguna. Mayang Geneng merupakan jantung ibu kota kerajaan dan pusat perekonomian pada zamannya dulu. Prabu Angling Darmo mempunyai istri yaitu Dewi Setiawati. Pada suatu hari, Dewi Setiawati meminta kepada Sang Prabu untuk dibuatkan area tempat untuk mandi dengan dayang-dayangnya. Sang Prabu pun meminta Dewi Setiawati untuk sabar terlebih dahulu, tetapi Sang Prabu berjanji akan mengabulkan permintaannya itu. Pada suatu hari kerajaan Angling Dharma diteror dan diganggu oleh seorang jin yang sangat besar sekali. Dan jin itu berwarna hijau atau sering disebut buto ijo. Karena buto ijo teramat sakti, tidak ada seorang pun abdi Prabu Angling Dharma yang mampu mengalahkannya. Sehingga Sang Prabu sendirilah yang langsung turun tangan untuk menghadapi buto ijo itu. Menurut cerita warga sekitar, Prabu Angling Darmo berhasil mengalahkan buto ijo, dan ketika mau dibunuh buto ijo itu melarikan diri. Akan tetapi Prabu Angling Darmo sempat memotong gandu atau pergelangan kaki buto ijo itu, dan gandu buto itu pun jatuh tepat di belakang area kerajaan, sehingga terdapat cekungan atau lubang besar di area itu yang mengeluarkan banyak sumber air. Akhirnya atas permintaan Dewi Setiawati yang minta dibuatkan area untuk mandi dayang-dayangnya, dibuatkanlah di area itu. Dan kini area itu bernama Sendang Gandu. Yang konon ceritanya, sendang ini dulunya adalah tempat mandi Dewi Setiawati beserta dayang-dayangnya. Karena cerita itulah sampai sekarang penduduk sekitar masih mensakralkan dan mengkeramatkan sendang tersebut. Di lokasi tersebut juga menjadi tempat ritual manganan penduduk sekitar sampai saat ini. Di sekitaran tahun 2000-an, seorang warga desa Mayang Geneng yang bernama Mbah Min hendak menjual sawahnya yang berada tepat di sebelah selatan Sendang Gandu. Dan hal itu disampaikan ke Mas Rif atau Gus Rif karena beliau adalah anak seorang kiai dan mengajar di madrasah setempat. Lantas Mas Rif memberitahu kakak saya agar memberitahu orang tua saya untuk membeli sawah itu. Nantinya sawah itu akan dibuat menjadi tambak ikan rencananya. Kakak saya dulu masih duduk di bangku SMP. Karena kakak saya juga mengaji dan belajar ilmu agama kepada Mas Rif, akhirnya sawah itu dibeli oleh bapak saya. Waktu itu hari Minggu setelah pembelian, proses penggalian tanah untuk dijadikan tambak dimulai. Tanah itu digali oleh 5 orang yaitu Mbah Min, Mas Bambang, Mas Rif, Pati, dan juga Sapi. Tak ketinggalan juga kakak saya sedikit ikut membantu, meskipun hanya membawakan makanan dan minuman untuk pekerja. Hari pertama dan kedua tidak terjadi keanehan apapun, dan pekerjaan masih berjalan lancar. Akan tetapi di malam harinya, bapak saya bermimpi ditemui sosok pria tua berambut panjang, rambutnya berwarna putih berjenggot, jenggotnya pun sampai selutut panjangnya, serta menggunakan pakaian serba putih. Pria tua itu membawa tongkat, tapi anehnya, tongkatnya itu seperti sebilah keris yang panjang, dan orang tua itu mengatakan kalau dia bernama Mbah Singojoyo. Dia adalah penunggu sendang itu. Dan Mbah Singojoyo memberitahu serta berpesan kepada bapak saya untuk meminta izin dan memberikan sesajen agar tidak mendapat gangguan dari makhluk gaib sekitar.
Keesokan harinya bapak saya menceritakan mimpinya tadi malam kepada Mas Rif. Mas, tadi malam saya mimpi aneh. Saya dalam mimpi itu didatangi orang tua berambut putih dan berjenggot panjang. Dia mengatakan agar kita meminta izin dan memberi sesajen agar kita tidak diganggu. Mas Arif lantas menjawab, "Pun, mboten usah digagas Pak, niku cuma mimpi kembangi turu. Sing penting kita sedaya niki yakin dateng Gusti Allah, mungkin lak saya mawon." Bapak saya pun akhirnya cuma mengangguk-anggukan kepalanya sambil tersenyum. Di hari ketiga penggalian tanah, mulai muncul keanehan-keanehan yang terjadi. Seketika itu waktu pekerja menggali, seorang pekerja yang bernama Sapi mencangkul tanah tiba-tiba berhenti dan berkata, "Iki opo kok atos temen cah?" Lantas Kang Sapi, sapan akrabnya, memberitahu kepada rekan-rekan. Akhirnya kawan-kawan membantu dan menggali sedikit demi sedikit. Alangkah terkejutnya, setelah berhasil digali ternyata benda yang keras itu adalah kerangka dan tengkorak manusia. Tetapi atas perintah Mas Rif semua diminta untuk tidak panik dan terus melanjutkan pekerjaannya. Di hari-hari selanjutnya berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun sampai akhirnya pekerjaan itu selesai dan tambak pun jadi. Setelah tambak jadi, disiapkanlah benih ikan yaitu ikan tawes, tombro yang nantinya akan dibudidayakan di tambak. Malam hari setelah tambak diisi ikan, bapak saya kembali bermimpi. Dan di alam mimpinya beliau kembali didatangi sosok pria tua itu lagi. Dia berkata, "Gus putuku, elinga apa sing tak pesenke ning awakmu. Wong Jawa kudu miturut tradisi lan ajarane wong Jawa, Gus. Aja to gemampang marang sing disiki awak dhewe ya, Gus." Begitu ucap kakek tua itu. Lantas hal itu pun diceritakannya kembali kepada Mas Rif. Dan akhirnya atas cerita itu mulailah timbul kekhawatiran. Lantas atas musyawarah dengan teman-teman pekerja, dibuatkanlah gubuk jaga di area tambak itu. Nantinya gubuk itu dibuat jaga oleh rekan-rekan secara bergantian. Begitu tuturnya Mas Arif. Hari pertama menjaga tambak, kakak saya ikut menemani Mas Arif dan Kang Pi. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Tapi keanehan mulai timbul setelah malam hari. Saat ini, Assalamualaikum. Wassalatu wassalamu ala
Larut malam sekitar jam 11 malam, ada bola api besar yang terbang dari arah selatan menuju tambak. Kakak saya yang melihatnya terkejut dan memberitahu Kang Pi yang kala itu sudah tertidur di dalam gubuk dengan Mas Arif. Saya pun langsung disuruh masuk gubuk oleh keduanya. Kami melihat dalam gubuk. Bola api itu pun lantas berputar-putar mengelilingi tambak dan akhirnya berhenti di atas pohon selubin besar tepat di sebelah utara tambak. Pohon itu pun terlihat seperti terbakar dan apinya menyala merah sekali. Melihat hal itu kami mulai panik dan berdoa agar Allah melindungi kami semua. Dan akhirnya kejadian tak masuk akal itu pun kami cek di pohon selubin. Anehnya, pohon itu masih utuh, tak terbakar sama sekali. Lantas kejadian itu diceritakan kepada bapak saya. Merasa khawatir kalau anaknya terjadi apa-apa, kakak saya pun dibekali sebuah batu cincin peninggalan kakek saya. Le, mengko bengi nek WAP turu tambak iki gowon gawe jogo-jogo. Beke kowe engko diganggu karo bangsa lembut yo Le. Iki mustika tinggalane mbahmu lanang. Jenenge mustika Kiai Tapak Jalak. Iki ora barang sembarangan. Amarga akeh wong sing pingin duweni barang iki ya Le. Pesenku mustika iki aja digawe neko-neko, aja dipamer-pamero. Simpen wae nek tasmu ya Le. Kakak saya pun menganggukkan kepala sambil berkata, "Nggih Pak, mungkin kula betane kula badhe ngaji riyin. Mungkin teng tambak sareng kali Mas Arif kalian Kang Pi kok." Bapak saya pun berkata, "Oh ya wis Le. Hati-hati aja lali mangan dhisik karo nggawa bekal panganan. Karo ibumu dipamiti mengko nek bingung goleki." Setelah sampai di tambak dengan membawa bekal serta barang yang dititipkan bapak kepada kakak saya, anehnya, tak ada keanehan apapun yang terjadi. Hal ini pun terjadi setiap hari, dan akhirnya merasa sudah tidak ada hal mistis. Barang itu pun dikembalikan ke bapak lagi. Setelah batu mustika itu dikembalikan tepatnya pada malam Jumat, hal yang sangat mengerikan terjadi. Bola api yang dulu mengelilingi tambak dan menyambar pohon selubin itu kembali datang dari arah yang sama. Tapi kali ini ada dua bola api yang mengelilingi kami di dalam gubuk. Kami pun hanya bisa berdoa dan panik melihat hal itu. Mas Arif pun berkata, tenang ay, gak ngarah anek demit sing iso mangan menungso. Ben ki engko lak ilang-ilang dewi, sing penting donga marang Gusti Allah njaluk keselamatan." Begitu ucap Mas Arif. Tapi bola api terus berputar-putar mengelilingi tambak dan yang satu jatuh tepat di sebelah barat. Kami melihat dari dalam gubuk, bola api itu berubah menjadi seperti manusia besar hitam. Dan anehnya, kepalanya bulat dan menyala seperti api. Matanya merah merekah serta sekujur tubuhnya seperti api. Sesosok itu pun terdengar tertawa keras sekali sambil berkata, "Hai manungso, entenono bakal tak cucuk bon-bonanmu." Sambil terus tertawa. Melihat hal itu akhirnya Mas Arif menyuruh kami agar tetap di dalam gubuk. Lantas dia keluar dan mengambil segenggam tanah. Tak tahu apa yang diucapkan sambil menggenggam tanah itu. Kemudian tanah itu dilemparkan ke arah manusia bola api itu. Anehnya, bola api itu terdengar merasa kepanasan dan berubah menjadi asap putih hitam-hitaman, lantas menghilang dengan sendirinya. Akan tetapi, bola api yang satunya masih terbang mengitari tambak, lantas pergi dengan sendirinya ke arah selatan.
kejadian gaib itu keesokan harinya, Mas Arif mengadakan ritual dengan mengelilingi tambak serta dibacakan doa. Entah apa itu kami tidak tahu. Mas Arif cuma bilang, muga-muga aman, gak enek alangan maneh. Setelah itu tak ada lagi hal-hal gaib dan kejadian aneh terjadi lagi. Hingga akhirnya tibalah saat memanen ikan itu tiba. 1 hari sebelum panen ikan, laki-laki orang tua berjenggot dan berambut putih itu atau Mbah Singonoyo sebutannya kembali mendatangi bapak saya di dalam mimpinya sambil berkata, "Gus, bagianku tak jaluk sesuk. Awakmu wis tak ilingno tapi gambuk gagas." Begitu ucap dari Mbah Singojoyo. Bapak saya pun tak menghiraukan mimpinya itu karena sudah terlalu sibuk dengan urusan kantornya. Dan akhirnya setelah menunggu 4 bulan lamanya, hari di mana panen ikan pun tiba. Pagi hari kami menyiapkan semua peralatan untuk panen, diantaranya waring atau pirik untuk menggiring ikan, seser tempat untuk menaruh ikan, keranjang, timbangan, dan lain-lainnya. Siang hari dan sore cuaca tampak cerah. Tambak pun mulai dikuras airnya dengan disedot menggunakan diesel. Setelah air sudah surut dan tinggal sedikit, kami pun mulai istirahat untuk menyiapkan tenaga saat panen nanti. Sore hari setelah beristirahat, keanehan mulai terjadi. Cuaca yang tadinya cerah dan tidak ada tanda-tanda akan turun hujan berubah seketika, langit menjadi gelap, petir menggelagar, dan angin berembus kencang sekali. Dan rintik hujan mulai turun disertai angin yang berembus begitu kencang sekali. Terdengar desis suara ular dari arah timur, tepatnya di belakang pohon kelumpit. Desisan itu terdengar semakin mendekat dan mendekat ke arah kami. Alangkah terkejutnya mereka bertiga, yaitu kakak saya, Mas Arif, dan Kang Pi, melihat seekor ular yang besar kira-kira sebesar pohon kelapa. Dan ular itu pun sangat panjang menjulur, melebihi lebar tambak ikan mereka. Ular itu berjalan ke barat di antara daun-daun talas. Tapi anehnya daun itu tidak tampak roboh, padahal baru saja dilewati ular sebesar itu. Dan anehnya, ular itu tampak sepintas terdapat mahkota, tapi berupa benjolan di atas kepalanya. Dan ular itu terus berjalan perlahan ke arah barat dan lenyap hilang begitu saja. Hari sudah semakin malam dan azan maghrib terdengar berkumandang. Setelah adzan maghrib, terdengar suara orang tua batuk tepat di belakang pohon asem yang besar dan berusia ratusan atau bahkan ribuan tahun. Orang tua itu sambil batuk-batuk berkata, "Le putuku, aja wedi kuwi mau ngon-ngonanku, aja mbok ganggu ya le." Tapi anehnya, tak ada orang selain mereka bertiga di situ. Merasa hujan sudah reda dan cuaca sudah bersahabat, lantas Mas Arif menelpon teman-teman, yaitu Kang Padi, Mbah Min, dan Mas Bambang untuk membantu memanen ikan. Mereka pun datang dan segera ikut membantu. Jaring ikan dipasang dan digiring ke tepi untuk menyudutkan ikan. Ikan terlihat begitu banyak dan besar-besar.
Mas Arif berkata, "Wah, gede-gede wae, panen tenan iki. Kira-kira iki iso 1 ton luweh." Keranjang disiapkan untuk tempat ikan dan ikan pun mulai diseser. 1 kali seser dibutuhkan 2 orang untuk mengangkat karena seser ikan itu bisa menampung 20 kg ikan. Setelah berpuluh-puluh kali diseser dan ikan dimasukkan keranjang, anehnya semua keranjang tak kunjung penuh. Seperti keranjang itu bolong saja. Kang Pi lantas melihat hal aneh itu berkata, "Iki jan-jane keranjange bolong piye? Iwak ket mau blang-bleng dilebono kok gak ane wujude nek keranjang. Wah, gak beres iki." Merasa ada yang tidak beres, Kang Pi memberitahu bapak saya dan Mas Arif yang sedang duduk di bawah pohon klumpit. Lantas mereka berdua datang menghampiri ke tambak. Alangkah terkejutnya, dari 26 keranjang yang disiapkan yang tadinya sudah terisikan semuanya, hilang tak berbekas. Hanya tinggal 1 keranjang yang masih terisi ikan. Melihat hal yang tak masuk akal ini, mereka pun hanya bisa pasrah dan berkata, "Mungkin rezekinya cuma semene." Itu kata bapak saya. Tetapi seperti tidak percaya dengan semua hal itu. Lantas ikan yang masih di keranjang itu pun ditimbang. Beratnya 49,9 kg atau setengah kuintal kurang 1 ons. Anehnya, begitu mau diangkat menggunakan 2 buah bambu dan 4 orang untuk mengangkatnya, ke-4 orang itu tidak kuat sampai batang bambu itu patah. Mas Arif pun berkata, Wah, wis gak beres tenan. Mosok gak enek setengah kintal diangkat 4 kok gak kuat." Melihat itu lantas Mas Arif memindahkan ikan yang sudah dalam keranjang itu ke keranjang lain sedikit demi sedikit. Setelah keranjang ikan itu penuh, dicobanya kembali untuk mengangkatnya. Akan tetapi tetap saja keranjang tidak dapat diangkat. Sampai akhirnya adzan subuh berkumandang dan matahari mulai terbit dan menampakkan sinarnya. Barulah keranjang ikan itu dapat mereka angkat. Melihat hal-hal ganjil dan tak masuk akal itu pun, mereka menjadi kecewa karena panen ikan yang diharapkan tak sesuai dengan hasil yang didapatkan. Dengan rasa kecewa, lelah, dan semua perasaan yang bercampur aduk ndak karuan, mereka pun memutuskan untuk pulang. Setelah kejadian itu, malam harinya bapak saya kembali didatangi oleh orang tua bertongkat itu. Tapi kali ini tidak lewat mimpi, melainkan setelah sholat malam, bapak saya ditemui Mbah Singojoyo dan berkata, "Iwak-iwakmu sementara tak delek neng kolam kule. Nek we pingin iwakmu balik ya apa pesenku lakonono. Mengko bakal tak balekno iwakmu le." Hal yang dialami bapak saya diceritakan kepada Mas Arif dan Kang Pi. Akhirnya kedua kalinya mereka sepakat menuruti adat dan tradisi sesuai petunjuk yang disampaikan oleh Mbah Singojoyo. Semua ritual dan sesajen untuk menghormati leluhur kita terdahulu dilaksanakan. Dan anehnya, setelah itu semua dilaksanakan, tak ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi lagi di tambak. Sebelum panen ikan yang kedua, mereka pun menuruti apa yang disampaikan Mbah Singojoyo, penunggu sendang gandu. Dan anehnya, di panen ikan yang kedua, ikan yang dulunya hilang dikembalikan. Hal itu terlihat jelas nyata karena pada pelepasan benih yang kedua, Mas Rif dan Kang Pi hanya menanam ikan bandeng saja. Tapi anehnya, panen yang melimpah justru bukan ikan bandeng, tetapi ikan tombro dan tawes. Ikannya pun terlihat tidak wajar kalau melihat ukurannya. Setelah semua proses pemanenan jilid 2 selesai, ikan pun ditimbang dan hasilnya di luar dugaan. Ikan tawes dan ikan tombro yang semula tidak dipelihara mendapat hasil yang melimpah total 2,3 ton lebih, sedangkan bandengnya 1,4 ton. Dengan semua kejadian itu, maka kami pun percaya bahwa
Jangan menganggap remeh tradisi dan budaya kita. Cukup sekian cerita ini saya ketik berdasarkan kisah nyata. Salam dari saya Tri Ninda Burhan, Panjunan Kalitidung. Terima kasih untuk seluruh Jimatres dimanapun Anda berada. Selamat malam, salam Jimatres, salam satu misteri untuk Anda semua yang saat ini masih setia bersama saya di channel YouTube Radio Istana FM Bojonegoro. Terima kasih untuk semuanya para Jimatres yang masih setia bersama channel ini. Saya juga mengucapkan matur suwun untuk subscriber semua. Yang belum subscribe silahkan untuk subscribe. Yang sudah like terima kasih, yang belum like monggo ya, kemudian komen, share, bagikan kepada para Jimatres yang lain, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan ya cerita-cerita misteri atau mungkin jelajah misteri dan lain sebagainya. Malam ini sengaja saya menghadirkan live cerita-cerita misteri pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang malam hari ini sudah absen di live chatnya Jimat malam hari ini. Mas Jacqueline matur suwun, kemudian CB di Jawa Tengah, kemudian terima kasih juga untuk Esti Winarni ya di Mayang Gendeng, salam Jimatres untuk Anda. Kemudian dari Arianda TV, terima kasih di kawasan Dander. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres Iza yang ada di kawasan Hong Kong, Ringga yang dari kawasan Dander, salam Jimatres untuk Anda. Kemudian juga Bambang Semarang, terima kasih dukungannya untuk Mas Bambang yang ada di Semarang, salam Jimatres untuk Anda. Kemudian juga terima kasih untuk Alivin, ya di mana ini posisi Alivin, salam Jimatres. Kemudian Kingers juga terima kasih. Nendatri yang ada di kawasan Kediri Selatan, salam Jimatres. Kemudian juga terima kasih untuk Madrim Bibisono, ini berada di mana, terima kasih. Kemudian dari Balun Cepu, Putra Malik Surabaya, Yoga dari Kota Rejo Songanjuk, terima kasih. Malam hari ini bersama saya Ki Banu Asmoro. Bagaimana saya lanjutkan cerita misterinya? Kalau mungkin ingin cerita misteri yang selanjutnya, tentunya kita off sebentar ya, kita break sebentar. Nanti akan coba saya pilihkan kembali cerita-cerita misteri. Ini cerita misteri lama yang terpendam. Sebetulnya banyak sekali cerita-cerita misteri, ada lebih 1000-an cerita misteri sebagai koleksi dari Jimat. Namun beberapa cerita misteri karena sudah saking lamanya, ini ada juga yang sedikit rusak. Jadi mohon maaf untuk para Jimatres dimanapun Anda berada. Saya punya cerita misteri terbaru. Ini cerita misteri terbaru dari Sanding Rowo, Kecamatan Sukotuban. Kemudian juga cerita mengenai pesugihan, namun belum upload. Jadi ditunggu aja untuk para Jimatres semua. Terima kasih untuk Muhammad Arif yang ada di Kalitidu, kemudian juga Ari Mukti. Salam Jimatres untuk Anda malam hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasa Anda lancar, tiada halangan apapun sampai nutup 30 hari nanti ya. Baik Jimatres dimanapun Anda berada, cerita misteri selanjutnya akan saya coba hadirkan. Saya akan pilah-pilah cerita misteri. Ya, saya akan break sejenak, nanti akan saya lanjutkan lagi untuk cerita misteri selanjutnya. Dari pojok Kendal Jawa Tengah, Brian Ibramovic, terima kasih. Gimana kabarnya Mas? Lama juga untuk Anda tidak komen. Ya, kemudian juga ada yang malam hari ini lagi dimanapun ya, mungkin di warung wifi atau mungkin bersama kawan-kawan untuk menunggu saatnya makan sahur. Masih lama ya, sekarang baru jam kurang lebih jam 11 malam ini ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Ini ada cerita misteri selanjutnya akan saya coba hadirkan. Namun Anda jangan kemana-mana. Saya akan mempersembahkan cerita misteri selanjutnya. Kita akan break sejenak ya. Kita akan break sejenak. Jadi untuk Anda
tetap bersama saya di acara malam hari ini. Live cerita misteri bersama Ki Banu Asmoro. Mungkin bagi Anda yang ingin datang ke studio malam hari ini, silakan untuk nemenin saya. Bagi Jimatres semua. Kebetulan malam hari ini juga teman-teman lagi ngopi dari tim INK tadi habis siaran. Nih lagi ngopi di studio. Ya, terima kasih untuk semuanya. Ya, saya akan kembali lagi untuk Anda. Salam Jimatres, salam satu misteri. Anda masih bersama saya, Ki Banu Asmoro. Inilah cerita-cerita misteri Radio Istana FM Bojonegoro. Bagi Anda Jimatres semua yang ingin punya kaos jimat aktivasi eksklusif tahun 2021, ya, kaos jimat eksklusif atau baju kebesaran jimat atau gelang jimat Raja Sulaiman dan Buluh Perindu, dapatkan di studio Radio Istana FM, Jalan Mungin City nomor 126 Bojonegoro, Jawa Timur. Atau bisa lewat Shopee, pesan antar hubungi 0852 338 31337. Dari Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio.